Haruskah Aku Pasrah? Story by Fujika. Part 45 terkuak. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Lebih baik kita break dulu. Dari tadi gambarnya tidak ada yang bagus. Usul seorang fotografer kepada Laluna dan kru dengan sedikit kesal. Dengan malas, Laluna melangkah memasuki ruang ganti. Kamu kenapa, Lun? Apa kamu tidak enak badan? Tanya Cindy, manajer sekaligus sahabat Laluna. Aku tidak apa-apa, maaf, jawab Laluna. Kalau kamu memang merasa kurang sehat, lebih baik kamu istirahat saja dulu, saran Cindy. Apa ini karena Hendra lagi? Tebaknya membuat Laluna membuang kasar nafasnya. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Laluna tidak akan bisa fokus jika dirinya dibuat kesal oleh Hendra. Jika dulu ia kesal dengan foto-foto Hendra bersama dengan seorang wanita, rasa kesalnya kali ini karena melihat Hendra duduk berdua dengan Neina di taman 2 hari yang lalu. Lihat part 44, Kututup Hatiku. Berarti benar karena Hendra, ucap Cindy. Cindy mengikis jarak dengan Laluna. Ia duduk di kursi sebelah kursi Laluna menghadap Laluna. Luna, mungkin sebaiknya kamu melupakan dia. Dia tidak mencintaimu. Bahkan dia membenci kamu, seperti yang pernah kamu katakan. Jadi berhenti memikirkannya. Tutur Cindy, hati-hati. Tapi aku mencintainya, seru Laluna menoleh Cindy. Apa kamu yakin kamu mencintainya? Selidik Cindy, menatap kedua bola mata Laluna seakan mencari kebenaran di sana. Aku tidak yakin kamu mencintainya. Kamu hanya terobsesi dengannya, ujar Cindy, membuat Laluna mengalihkan tatapannya. Oke, taruhlah kamu mencintainya. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Karena kamu sibuk memikirkan dia, tak ada satupun yang beres. Pekerjaan yang seharusnya selesai hari ini tertunda karena ketidakprofesionalan kamu. Cindy mencoba memberi pengertian kepada gadis berusia 25 tahun itu. Luna, sebesar apapun masalah kamu di luar sana, tolong jangan bawa ke hadapan kamera. Bersikaplah lebih profesional, nasihat Cindy. Pikirkan karirmu. Tentu kamu tidak lupa dengan semua pengorbanan yang sudah kamu lakukan sampai akhirnya kamu bisa berada di titik ini. Cindy bangkit dan keluar dari ruang ganti tersebut, berharap sahabatnya itu mau menerima dan mengikuti nasihatnya. Sepeninggal Cindy, Laluna tampak merenung. Selang beberapa saat, ia bangkit dari duduknya, kemudian menatap pantulan dirinya di cermin. Aku paling tidak suka milikku dirampas. Jika aku tidak bisa memiliki Hendra, maka gadis manapun juga tidak boleh memilikinya. Di kediaman Tuan Galih, Sio yang hendak ke kamarnya berhenti karena panggilan mamahnya. Ia menoleh dan menghampiri mamahnya. Ada apa, Mah? Dari kemarin Mama mencarimu. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Naina sampai wajahnya sembab karena menangis semalaman? Apa kamu menjahilinya lagi? Tanya Dokter Kartika selidik. Kenapa Mama menuduh Sio? Sio tidak terima tuduhan mamahnya. Selain kamu, siapa lagi yang sering iseng kepada Naina? Tapi Sio tidak melakukan apa-apa, Mah. Sangga Sio seraya menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi. Sewaktu dari pemakaman, Nena meminta Sio membawanya ke taman. Agar acara duduk di taman sambil menikmati udara segar lebih seru, aku pamit ke kafe seberang untuk membeli makanan dan minuman. Hanya saja antriannya panjang, jadi Sio meninggalkan Nena agak lama.
terpapar Sio. Apa jangan-jangan ada yang mengganggu atau bahkan melecehkan Naina sewaktu kamu ke kafe? Dokter Kartika mendadak geram, membuat Sio menatap mamahnya. Kamu ini, sudah mama ingatkan sama kamu, jangan lagi meninggalkan Naina sendiri. Masih saja kamu lakukan. Kesal Dokter Kartika sambil memukul Sio dengan bantal kursi. Mama tidak mau tahu. Kamu harus mencari tahu penyebab Naina bersedih. Titahnya. Ketika Sio berada di kamarnya, ia kembali teringat dengan perubahan sikap Naina di taman itu. Ia juga memikirkan perkataan mamanya kalau Naina ada yang mengganggu. Bagaimana aku bisa tahu kalau Naina saja tidak terbuka padaku? Gumamnya. Hari berganti hari. Tak terasa sudah 2 minggu berlalu sejak kepulangan Naina ke rumahnya. Naina duduk di teras rumah dengan tongkat lipat di tangannya. Sejak memantapkan hati untuk tidak mengenal cinta lagi, ia berusaha menghapus semua kenangan yang membuatnya dekat dengan Hendra. Memang tak mudah, namun ia harus melakukannya. Walau harus ia akui, begitu sulit baginya menekan perasaan yang sudah terlanjur dimiliki oleh seseorang. Hendra telah merajai hatinya. Naina menghela nafas panjang, berharap kepingan demi kepingan ingatannya terhadap Hendra memupus. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku harus bisa melupakan Pak Hendra. Walau berat, aku harus berusaha. Naina kembali menghela nafas, namun kali ini terasa berat. Seakan rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Ma, Naina butuh mama. Air mata Naina lurus seketika. Maafkan Naina, Ma. Naina terpaksa melakukan ini. Mungkin dari awal Naina memang tidak perlu membuka hati Naina. Mungkin Naina tidak harus merubuhkan benteng yang sudah lama terbangun di hati Naina. Sekarang, hati Naina sudah terlanjur sakit, Ma. Sama seperti Mama yang mencintai Papa, namun berakhir luka. Kini, Naina pun merasakannya. Bi Ana yang hendak mengantarkan teh hangat menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu sebab melihat Naina menangis. Ia merasa kasihan. Ia juga sangat menyayangkan gadis secantik dan sebaik Naina harus menyandang yang namanya tunanetra. Ditambah lagi, kini Naina hidup sebatang kara. Sebelum menginjakkan kaki di rumah Naina, Dokter Kartika telah menjelaskan keadaan Naina, termasuk kepergian Mama Sumi di saat Naina terbaring di atas meja operasi. Sungguh malang nasibmu, Non. Tapi Non jangan khawatir. Bibi akan selalu menjaga dan merawat Non semampu Bibi. Bi Ana mendehem, kemudian berjalan mendekati Naina, sehingga Naina buru-buru menghapus air matanya. Maaf Non, teh hangatnya lama. Celutuk Bi Ana, tersenyum. Tidak apa-apa Bi, terima kasih. Di tempat lain, Hendra tengah bersiap untuk pulang setelah seharian bergelut dengan tumpukan berkas di kantornya. Ia mengendarai mobilnya, membelah jalanan kota dengan tujuan apartemennya. Ketika ia berada di perempatan lampu merah, entah mengapa hatinya seakan terpanggil untuk duduk sejenak di taman kota. Ia mengambil arah lain, lalu menepikan kendaraannya. Begitu ia keluar dari kendaraan baja tersebut, matanya seketika tertuju pada bangku panjang tempat ia dan Naina duduk waktu itu. Ia berdiri di samping bangku itu. Tak lama, ia pun duduk. Ia melayangkan pandangannya, mengabsen satu persatu benda yang tertangkap oleh netranya.
Ia begitu menikmati udara yang bertiup sepoi-sepoi, seakan beban pekerjaan yang menumpuk di pundaknya mengambang. Sedang asik menikmati angin yang berhembus, Pak Ilham datang menyapanya. "Permisi, Tuan." Hendra pun mengalihkan tatapannya ke Pak Ilham. "Iya, ada apa, Pak?" "Maaf, Tuan, saya mau tanya, apa Tuan temannya Non Naina? Soalnya beberapa minggu yang lalu saya sempat melihat Tuan di sini bersama Non Naina." "Iya, saya temannya Naina," sahut Hendra dengan sedikit bingung. "Apa Tuan kemari seorang diri?" tanya Pak Ilham lagi. "Iya, Pak, kenapa?" "Saya kira Non Naina juga datang. Non Naina sangat menyukai batagor yang saya jual. Rencananya saya mau memberinya lagi hari ini," ujar Pak Ilham seraya terkekeh halus. "Apa Bapak keluarganya Naina?" Hendra penasaran dengan hubungan Naina dengan Pak Ilham. "Bukan, Tuan. Saya hanya pedagang kecil yang sering berjualan di sini." "Saya juga baru tahu nama Non Naina 2 minggu yang lalu. Tapi awal saya bertemu dengan Non Naina mungkin sekitar 1 bulan yang lalu." Pak Ilham mengernyit, mencoba mengingat awal pertemuannya dengan Naina. "Waktu itu saya melihatnya duduk di bangku ini. Kelihatan sekali kalau Non Naina sedang menunggu seseorang. Terkadang dia berdiri, lalu duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Begitu seterusnya. Gelisah pokoknya, Tuan. Karena malam semakin larut dan akan turun hujan, saya pun menghampiri Non Naina dan menyarankannya untuk segera pulang." Kisah Pak Ilham. Mendadak perasaan Hendra menjadi tidak karuan. "Dari jam berapa Naina ada di sini waktu itu, Pak?" tanya Hendra yang sudah dihinggapi rasa khawatir dan bersalah. "Saya tidak tahu persisnya, Tuan. Tapi yang pasti, saat saya tiba di sini jam 4 sore, Non Naina sudah duduk di bangku ini." Seketika, Hendra bangkit dari duduknya. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Terima kasih sudah memberitahu saya." Belum juga Hendra mengayunkan langkahnya, Pak Ilham kembali membuat dada Hendra bergetar hebat. "Lain kali, jangan lagi meninggalkan Non Naina sendiri. Kasihan, dia baru saja kecelakaan dan harus kehilangan penglihatannya." "Apa benar yang Bapak katakan barusan?" desak Hendra. "Benar, Tuan. Non Naina sendiri yang mengatakannya kepada saya." Dengan berjalan cepat, Hendra menuju mobilnya, kemudian melajukannya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.